Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keterangan sekarang adalah keterangan kaidah yang ke-12. Kaidah yang ke-12. Sekarang penjelasannya. Jadi kaidah ke-12 ini adalah judulnya yaitu mensohehkan wazan mif'alun. Jadi judulnya adalah mensohehkan wazan mif'alun. Jadi mensohehkan wazan mif'alun, ini judulnya. Sekarang keterangannya. Lafadz yang ain fiilnya berupa huruf ilat, lafadz yang ain fiilnya berupa huruf ilat, baik itu wawu atau ya. Jika isim alatnya mengikuti wazan mif'alun, maka ain fiilnya harus disohehkan. Maksud disohehkan di sini adalah memindah harokatnya huruf ilat pada huruf soheh yang mati sebelumnya. Saya ulangi lagi. Mensohehkan wazan mif'alun, lafadz yang ain fiilnya berupa huruf ilat, baik wawu atau ya. Jika isim alatnya mengikuti wazan mif'alun, maka ain fiilnya harus disohehkan. Maksud disohehkan itu bagaimana? Maksud dari disohehkan adalah tidak diiklal, tidak dipindah, tidak memindah harokat huruf ilat pada huruf soheh yang mati, atau disohehkan dari memindah harokat huruf ilat pada huruf soheh sebelumnya. Maksudnya di sini adalah harokatnya tidak dipindah. Kita langsung contohkan. Lafadz miqwalun. Nah, lafadz miqwalun di sini ada lafadz miqwalun, wazannya adalah mif'alun. Nah, lafadz miqwalun ini wazannya mif'alun. Lah di sini tidak diiklal, wawunya harokatnya wawu tidak dipindah pada huruf qaf karena di sini disamakan pada wazan miqwalun, disamakan wazan mif'alun. Nah, ini alasannya. Jadi ketika lafadz itu kok ain fiilnya berupa huruf ilat dan isim alatnya mengikuti wazan mif'alun, nah maka ain fiilnya ini nanti disohehkan. Maksud disohehkan itu adalah tidak diiklal atau disohehkan dari memindah harokat, berarti tidak diiklal, harokatnya tidak dipindah. Nah, kalau berbeda kalau kaidah yang kedua. Kalau kaidah yang kedua, ingin anak-anak dibuka kaidah yang kedua, itu kan tentang memindah harokat. Nah, memindah harokat ini terjadi hanya pada fi'il mudhari. Sedangkan untuk kalimat isim ini tidak diiklal kecuali kalau serupa dengan fi'il mudhari. Nah, kalau serupa dengan fi'il mudhari, contohnya kemarin kalau dulu adalah masonun, sampai buka kaidah kedua, masonun asluhu maswanun yaf'alu. Nah, maswanun yaf'alu. Lah harokatnya wawu dipindah pada huruf shad. Karena wawu itu menyandang harokat, jatuh setelah harokat fathah, maka harus diganti alif. Masaunun menjadi masonun. Nah, kalau pada lafadz miqwalun, yang ini disamakan dengan wazan miqwalun karena lafadz wazan mif'alun disamakan dengan mif'alun, ini nanti disohehkan. Maksudnya harokatnya tidak dipindah. Mihyatun, contoh lagi mihyatun. Mihyatun, harokatnya waw ini tidak dipindah pada huruf qaf atau harokatnya ya tidak dipindah pada huruf kha. Nah, karena disamakan dengan wazan mif'alun. Nah, dalam kaidah yang kedua yang dipindah harokatnya itu hanya pada fi'il mudhari atau pada kalimat isim yang mempunyai keserupaan dengan fi'il mudhari. Kalau miqwalun, wazan miqwalun ini kan tidak serupa dengan fi'il mudhari meskipun mati hidupnya huruf sama. Miqwalun. Nah, tapi harokatnya beda. Kalau itu harokatnya yaf'alu atau yaf'ulu, nah, karena tidak ada yang namanya huruf mudhari'ah ini diharokati dengan harokat kasrah. Jadi intinya pada kaidah
Yang ke-12, yang pertama ini menyesuaikan wazan mif'alun kalau ada lafadz yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat baik wawu atau ya. Jika isim alatnya mengikuti wazan mif'alun, maka ain fi'ilnya disohhekan. Disohhekan dari memindah harokat, atau maksud disohhekan itu tidak diiklal. Harokatnya tidak dipindah, dibiarkan saja. Nah, contoh miqwalun yang disamakan dengan wazan miqwalun. Lanjut untuk kaidah kedua yang nomor 2, pembuangan alif wazan if'alun dan istif'alun. Wazan if'alun dan istif'alun. Nah, jadi pembuangan alif wazan if'alun dan istif'alun. Sekarang keterangannya. Masdar yang mengikuti kedua wazan di atas, yaitu wazan if'alun dan istif'alun, jika bina mu'tal ini, bukan nu'tal, tapi bina mu'tal ain atau bina ajwaf. Jadi binanya bina ajwaf, maka wajib membuang huruf alif. Alifnya wajib dibuang. Yang mana alif ini merupakan pergantian dari huruf ilat. Nah, sebagai pengganti dari huruf yang dibuang, maka di akhir ditambahkan tak nih. Saya ulangi. Masdar yang mengikuti kedua wazan, yaitu wazan if'alun dan istif'alun, jika binanya mu'tal ain atau bina, bukan nu'tal tapi mu'tal ain atau bina ajwaf, maka wajib membuang huruf alifnya. Huruf alifnya wajib dibuang. Yang mana huruf alifnya ini merupakan pergantian dari huruf ilat. Sebagai pengganti dari huruf yang dibuang, maka di akhir ditambahkan tak ta'nis. Sekarang langsung contohnya. Contohnya adalah lafadz iqomatun. Lafadz iqomatun ini asalnya adalah iqwamun. Nah, kita iklal sekarang. Jadi lafadz iqomatun yang asalnya iqwamun, iklal yang pertama, harokat wawu dipindah pada huruf soheh sebelumnya. Kenapa kok dipindah? Karena huruf ilat itu kalau menyandang harokat itu hukumnya adalah lemah, berat. Kalau huruf soheh ini hukumnya adalah kuat. Maka menjadi iqwamun menjadi iqaumun. Kemudian menjadi iqaumun. Setelah menjadi iqaumun, wawu diganti menjadi alif karena wawu asalnya adalah berharokat. Wawu ini asalnya adalah berharokat. Waw ini asalnya adalah berharokat. Iqwamun menjadi iqaumun. Karena waw meskipun sekarang sudah sukun, tapi karena asalnya adalah berharokat fathah, kemudian jatuh setelah harokat fathah, maka harus diganti alif. Kaidah pertama, min wawin aw yain bitarikin usil alifanib dil ba'da fathil mutasil. Kemudian menjadi iqamun, karena di sini ada dua alif, maka salah satu harus dibuang. Kenapa? Karena iltiqa sakinen, sebagai pengganti dari huruf yang dibuang, maka didatangkan tak ta'nis, kemudian menjadi iqamatun, iqamatun. Saya ulangi lagi. Contohnya, masdar yang mengikuti kedua wazan, baik nanti wazan if'alun dan istif'alun, yang binanya adalah bina mu'tal ain atau bina ajwaf, maka alifnya harus dibuang, wajib dibuang. Yang mana alif itu sebagai pengganti dari huruf ilat. Kemudian ditambahkan tak ta'nis sebagai pengganti dari huruf yang dibuang. Contohnya adalah iqamatun yang asalnya iqwamun, yang asalnya adalah iqwamun. Wazannya berarti wazan if'alun. Harokatnya wawu dipindah pada huruf soheh yang mati, berarti menjadi iqaumun, menjadi iqaumun. Nah, setelah iqaumun, wawu diganti alif. Lah, ini kan wawunya sukun. Wawunya kan sukun. Nah, meskipun wawunya sukun, tapi asalnya wawunya adalah menyandang harokat fathah. Ketika wawu yang asalnya berharokat jatuh setelah harokat fathah, maka harus diganti
alif, yaitu kaidah pertama. Jadi ikomun, nah, karena ada dua alif iltiqa'u sakinen, salah satu harus dibuang. Berarti sebagai pengganti dari huruf yang dibuang maka datangkan taknis. Huruf tak didatangkan kemudian menjadi iqamatun. Ini contoh yang wazan if'alun. Sekarang contoh yang wazan istif'alun. Contohnya adalah lafaz istikharatun yang asalnya adalah istikhyarun. Ini iklalnya sama. Ya dipindah, ya ini harokatnya ya dipindah menjadi kha, berarti menjadi istikhairun. Kemudian ya ini meskipun sukun tapi jatuh setelah harokat fathah maka harus diganti menjadi alif, berarti menjadi istikharun iltiqa'u sakinen, salah satu harus dibuang sebagai pengganti dari huruf yang dibuang maka datangkan taknis, berarti menjadi kemudian menjadi istikharatun. Nah, istikharun alif dibuang karena judulnya pembuangan alif pada wazan istif'alun, karena alasannya iltiqa'u sakinen, maka sebagai pengganti dari alif yang dibuang maka datangkan taknis. Kemudian datangkan taknis. Nah, itulah keterangan dari kaidah ke-12 untuk teman-teman atau untuk anak-anak siswa-siswi kelas 10 agama di MA Fatah Hasyim. Yang sudah offline ya offline kita menikmati, kalau yang belum ya kita dinikmati saja. Tetap jangan lupa keterangannya ditulis, yang penting ditulis, jangan lupa memaknani karena nanti akan ada taftisan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.